selanjutnya, yaitu sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Yeremia Siburian untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya
Terima kasih kepada Saudari Yeremia atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dewi Hartika. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya saya ucapkan kepada MC dan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang telah berhadir di acara sosialisasi kami. Di sini saya Dewi Hartika akan melanjutkan materi dari Saudari Yere yang dimana berikutnya ialah sejarah pemilu di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pemilu di Indonesia sudah berjalan selama tiga masa Bapak Ibu. Yang pertama itu pada masa parlementer atau pada tahun 1952. Kemudian yang kedua ada masa Orde Baru, yaitu dilaksanakan sebanyak 8 kali pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1952 dan 1997. Selanjutnya yang ketiga ialah masa reformasi. Yang pertama itu ialah 1999, 2004 dan 2009. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai siapa penyelenggara pemilu. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu dan sekalian. Di sini ada yang tahu nggak, terutama bagi pemilih pemula, siapa penyelenggara pemilu itu, adik-adik sekalian? Kalau boleh tahu, ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Ada yang tahu? Nah, baiklah di sini saya akan menyampaikan siapa sih penyelenggara pemilu itu. Nah, yang pertama adik-adik sekalian, penyelenggara pemilu itu ada Komisi Pemilihan Umum, yang dimana Komisi Pemilihan Umum ini memiliki hak dan wewenang untuk membuat suatu pemungutan suara yang dimana nantinya kita sebut sebagai pemilu Bapak Ibu sekalian. Nah, KPU ini memiliki wewenang untuk membuat suatu tempat yang bisa kita sebut sebagai tempat pengumpulan suara atau TPS, yang dimana nanti kita akan memilih atau menentukan siapa pemimpin kita selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua itu ada Bawaslu. Nah, Bawaslu ini adalah badan pengawas pemilu Bapak Ibu sekalian. Tugas Bawaslu ini sendiri ya mengawas berjalannya pemilu tersebut yang dilaksanakan oleh KPU. Di Bawaslu ini nanti
melainkan kita sebagai rakyat Indonesia dan di mana kita berasaskan demokrasi, kita juga bisa ikut berpartisipasi di dalam pemilu ini Bapak Ibu sekalian. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa memantau perhitungan suara di TPS, dan yang kedua ada menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara melalui luar TPS. Yang ketiga, menyampaikan laporan apabila adanya nanti pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengajukan keberatan apabila ada terjadinya perhitungan suara yang keliru melalui saksi peserta pemilu atau pengawasan pemilu yang hadir apabila terhadap hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia, kita bisa berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu seperti yang kami lakukan pada sore hari ini, pendidikan bagi pemilih, survei atau jajak pendapat Bapak Ibu sekalian tentang pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu. Baik, sekian dari sosialisasi kami mahasiswa Unimed jurusan PPKN Stambuk 2021 pada sore hari ini atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, Bapak aparat kepala desa dan rekan-rekan sekalian, juga adik-adik yang nantinya akan menjadi pemilih pemula di Desa Ujung Serdang ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Dewi Hartika dan Yeremia Siburian atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita pada acara penutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, dan kepada rekan-rekan yang kami banggakan yang telah saling bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini. Sekian dari kami selaku